Hai teman-teman, balik lagi untuk belajar matematika nih. Hari ini kita bakalan ngebahas tentang rumus fungsi linear. Sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah belajar persamaan linear bukan? Jadi tenang aja, pasti langsung masuk deh materinya. Jadi kalau aja guys, yang penting terus ditonton dan disimak sampai habis ya videonya. Oke, aku tahu pasti udah nggak sabar nih buat belajar rumus fungsi linear. Tapi katanya kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi biar makin sayang, aku kenalin ulang ya siapa nih si fungsi linear ini. Definisi dari fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota di himpunan A tepat ke suatu anggota himpunan B. Diingat tuh, semua anggota himpunan A harus ada pasangan di himpunan B. Kalau himpunan B jomblo mah nggak masalah ya, yang penting anggota himpunan A harus ada pasangannya. Bisa dilihat yang dari gambar di bawah ini, gimana contoh dari fungsi. Himpunan A selalu berpasangan dengan himpunan B. Kalau himpunan B itu kosong, masa nggak berpasangan, jadi nggak masalah. Ngomong-ngomong, dari tadi aku ngomongin himpunan, masih pada inget kan? Kalau teman-teman udah lupa, nggak apa-apa juga sih, santai aja. Kalian bisa baca dan pelajarin ulang himpunan di artikel-artikel yang ngebahas tentang himpunan sampai sembuh tuh amnesianya. Fungsi linear. Jadi apa sih fungsi linear itu? Secara gampangnya aja ya, fungsi linear itu adalah suatu fungsi yang membentuk grafik garis lurus. Nah, fungsi linear adalah fungsi yang pangkat tertinggi variabelnya sama dengan 1. Untuk memudahkan, ini ada contoh gambar dari fungsi linear. Hal yang menarik nggak? Menurut penerapan fungsi linear yang diterbitkan oleh Universitas Komputer Indonesia, fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Wah, berguna banget nggak sih? Ayo deh, para calon-calon ekonomi bangsa, kita lanjut pelajarin terus rumus fungsi linearnya. Oke, kita sekarang masuk ke bagian rumus fungsi linear. Perhatiin baik-baik ya, rumus berikut ini disertai contoh kok biar kalian gampang memahaminya. Pertama-tama aku kasih tahu dulu ya, kalau A dan B itu adalah konstanta. Sementara X adalah variabel. Dari contoh itu kelihatan kalau A itu dapatnya dari angka yang dikenali dengan X. Sementara B anggota yang menemaninya dalam perjumlahan atau pengurangan. Aku bakal kasih contoh yang disertai grafiknya nih, biar kalian bisa lebih paham ya menyimaknya. Pada contoh ini, kita memahami domain fungsinya X dan 2, dari 2 hingga 2. Fungsi yang didapetin itu adalah hasil perkalian rumus fungsi dengan variabel X yang bersedia di domain tadi. Di sampingnya ada gambar grafik fungsi linear, biar kalian kebayang aja fungsi linear dari bentuk grafik. Oke, kalau gitu sekarang kita mulai contoh soal dari pembahasan. Kita tes kemampuan fungsi teman-teman ya. Good luck nih. Soal pertama. Sebuah taksi menerapkan tarif awal sebesar 10.000 dan diteruskan dengan tarif selanjutnya sebesar 5.000 per kilometer. Anton menyewa taksi tersebut dan menempuh perjalanan sejauh 10 km. Biaya yang perlu Anton keluarkan untuk membayar taksi adalah... Oke, pembahasannya. Misalkan, tarif taksi sama dengan Fx. Tarif per kilometer sama dengan X. Maka Fx sama dengan 5.000 kali X tambah 10.000. Atau gini, F 10 sama dengan 10 kali 5.000 tambah 10. Maka 10 kali 5.000 sama dengan 50 tambah 10.000 yang tadi. Jadi biaya Anton perlu keluarkan untuk membayar taksi adalah 60.000. Begitu. Nah, contoh nomor 2 nih. Jika suatu fungsi linear adalah Fx sama dengan 4x tambah b, tentukan bentuk fungsi tersebut jika diketahui F6 sama dengan 8. Pembahasannya nih.
Fx sama dengan 4x tambah B. Maka F6 sama dengan 4 kali 6 tambah B sama dengan 8. Atau bisa kita putar balikan, 8 sama dengan 4 kali 6 tambah B. Atau B kurang sama dengan 8 min 24, dari 4 kali 6 jadi hasilnya 24 ya. Maka karena putar balik jadi 4 jadi min 24 ya. Sama aja, B sama dengan min 16. Maka Fx sama dengan 4x min 16. Kurang lebih begitu sih teman-teman. Kalau ada pertanyaan, masih bingung atau mau diskusikan lebih lanjut, kabarin aja ya lewat kolom komentar. Jangan lupa juga buat cek materi untuk pembelajaran seterusnya ya. Kalau gitu, terima kasih untuk waktu luangnya.